Mobil yang membawa seorang syekh hari itu melaju menyusuri jalan antara Jeddah dan Madinah. Takdir Allah ternyata menuliskan bahwa hari itu mobil syekh akan terjungkal dan terbalik. Benar saja, catatan takdir yang berawal dari ilmu Allah yang maha sempurna itu tak sedikit pun meleset. Mobil itu benar-benar terjungkal dan terbalik di jalan. Orang-orang pun terkejut dan mereka mulai datang mengerumuni. Ya Sattar, ya Sattar. Ucap mereka disertai keyakinan bahwa orang-orang seisi mobil sedang bersimbah darah, tak ada yang selamat. Ya Sattar, mereka ucapkan sebenarnya untuk menyeru Allah. Maksudnya, Sattar secara bahasa bermakna yang menutupi aib dan cacat. Maksudnya, mereka berharap pertolongan Allah agar penghuni mobil yang tewas ditutupi aurat dan aibnya. Karena biasanya pada kejadian seperti ini, jarang yang selamat. Dan korban tampak dalam rupa yang mengenaskan. Di samping tidak jarang auratnya tersingkap. Namun tiba-tiba, dari dalam mobil ada yang menimpali. Ucapkanlah ya Sittir. Ternyata seorang syekh yang lumayan sepuh mengucapkan kalimat tersebut. Sementara dia masih berada dalam mobil yang terbalik. Subhanallah. Jangan ucapkan ya Sattar. As-Sattar bukan termasuk nama-nama Allah. Syekh itu kembali berucap. Syekh itu lanjut bicara. Dalam hadis Rasulullah disebutkan innallaha hayyun sittir yuhibbus sitra. Sesungguhnya Allah itu sangat pemalu dan dia adalah as-sittir yang maha menutupi aib dan dia sangat mencintai tertutupnya aib. As-Sattar sebenarnya punya makna yang mirip dengan as-sittir. Secara bahasa keduanya bermakna yang banyak sekali menutupi aib dan cacat. Bedanya ada dalil hadis yang menyebutkan as-sittir sebagai salah satu nama Allah. Hadis yang dibawakan oleh Syekh tadi. Namun tidak demikian dengan As-Sattar. Tidak ada satupun dalil yang menyebut As-Sattar sebagai salah satu di antara nama-nama Allah. Kita kembali ke kisah tadi. Beliau, Syekh di dalam mobil yang terbalik dan sempat-sempatnya mengingatkan mereka yang salah menyebut nama Allah itu adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau adalah ulama ahli hadis. Beliau adalah salah seorang ulama ahli hadis abad ini yang selama 60 tahun telah mewakafkan umurnya untuk meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW, lalu mewariskan hasil penelitiannya itu untuk umat. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan seluas-luas rahmat untuk beliau. Kisah ini disampaikan oleh salah seorang murid Syekh yang bersama beliau saat kejadian. Muridnya ini mengatakan, "Wallahi ma absarat 'ainayya fima a'lam أحدا أحرص على السنة وأشد انتصارا لها واتباعا لها من الألباني رحمه الله." Demi Allah, setauku belum pernah mataku ini melihat ada sosok manusia yang paling bersemangat mengamalkan sunnah Nabi, paling kuat menolong sunnah beliau dan mengikutinya, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Demikianlah jika kecintaan pada sunnah Rasulullah telah mendarah daging, menyatu dengan jiwa dan raga, menjadikan mereka senantiasa menegakkan nasihat karena Allah di setiap keadaan. Semoga Allah menjadikan kita seperti mereka, atau paling tidak bersama mereka. Ditulis oleh Johan Saputra Halim dan dibacakan oleh penulisnya.